Saya kenal seseorang, itu dia punya prinsip, itu kalau dia jalan sama bosnya, ketemu antum, antum pikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Karena dia nggak peduli, tapi santun. Kalau salah, salah, benar-benar. Jadi prinsipnya, ya kalau lo nggak suka, pecat gua aja. Tapi kan orang mikir-mikir, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya ilmu, nggak berani. Dan dia juga nggak kurang ajar. Hadirin, mau eksis itu kata para ulama bukan tergantung sama manusia, tapi 3 hal. Orang yang paling mulia di Basrah, apa kata penduduk Basrah? Al-Hasan, Hasan Al-Basri. Kok bisa? Dia kan bukan orang kaya. Dia bukan orang kaya. Apa kata penduduk Al-Basrah? Ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastaghna anhum fi dunyahum. Semua orang butuh ilmunya Hasan Al-Basri. Dan di waktu yang sama Hasan gak butuh sama dunia kita. Itu orang paling hebat deh. Semua orang butuh sama ilmunya dan dia gak butuh sama dunia yang lain. Jadi gimana barternya? Dia gak butuh. Mau gak mau kan kita harus nurutin dia. Dia ada waktu bisa, gak ada waktu gak bisa. Jadi penduduk Basra gak punya bargaining position di hadapan Hasan Al-Basri. Gak punya posisi tawar. Mau tawar gimana? Hasan Al-Basri gak butuh. Itu kalau antum ngaji, antum gak butuh sama dunia mereka. Gak butuh. Bukan kita gak butuh duit ya, tapi kita gak butuh gak butuh duitnya orang. Karena kita yakin Allah Ar-Razzaq. Gitu kan. Karena kita tahu dunia itu seperti salah satu sayap nyamuk. Saya ingin tanya, siapa di antara antum setiap hari mengkonsumsi 5 sayap nyamuk? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Ya udah gitu aja deh. Jadi antum kalau berhadapan dengan Hasan Al-Basri gimana coba? Misalnya Pak Hasan kita bisa ketemu nanti malam. Mohon maaf saya nggak bisa. Ya nanti malam aja deh, soalnya besok saya sibuk. Ya terserah Anda sibuk, saya bisanya besok. Jadi mau gak mau tuh yang lain harus ngikutin dia, padahal dia gak punya uang seperti kekayaan sebagian warga. Ini masalah kebutuhan hadirin. Jadi serendah-rendah level kita di tempat kerja kita, kita bisa bersikap sebagai seorang pemimpin besar kalau kita tidak ketergantungan dengan manusia atau makhluk. Tapi setinggi-tinggi apapun jabatan kita, kalau kita tergantung sama makhluk, udah diinjak-injak deh. Diinjak-injak sama dunia. Itu ya. Saya kenal seseorang, itu dia punya prinsip, itu kalau dia jalan sama bosnya, ketemu antum, antum pikir dia bosnya dan bosnya bawahannya. Karena dia gak peduli, tapi santun. Kalau salah, salah, benar-benar. Jadi prinsipnya, ya kalau lo gak suka, pecat gua aja. Tapi kan orang mikir-mikir, dia punya kemampuan, dia punya keahlian, dia punya ilmu, gak berani. Dan dia juga gak kurang ajar. Hadirin, mau eksis itu kata para ulama bukan tergantung sama manusia. Tapi 3 hal, antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab, antum kepake. Punya ilmu, ini kata para ulama klasik, punya ilmu, terus antum amanah, amanah profesional ya, amanah profesional, kerja sampai jam 7, kerja jam 7, pulang jam 3, gitu loh, itu nggak profesional, kecuali jam 3 pagi, tapi juga ingat anak istri. Jadi sekali lagi amanah, terus adab. Pertama adab kepada Allah dulu. Kalau antum adab sama Allah, disadap nggak disadap, antum nggak peduli, antum akan menjunjung tinggi integritas. Karena Allah, kita tahu, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu Allah Maha melihat, as-sami'ul basir. Lalu adab kepada Nabi, ikuti sunnah-sunnahnya. Lalu adab sama orang lain, kepake. Jadi nggak perlu ngejilat, nggak perlu bergantung sama orang. Antum punya ilmu, antum amanah, antum punya adab.
insya Allah sukses. Insya Allah sukses. Nah orang mayoritas berpikir kita harus tergantung sama orang. Kalau dipecat gimana? Kepake. Antum punya ilmu kepake. Antum dipecat perusahaan A. Selama antum punya ilmu, kira-kira dilirik sama perusahaan B enggak? Ya sederhana lah. Besok Messi dipecat sama Barcelona. Besok nih hari Minggu. Kira-kira jadi pengangguran enggak? Nah, gitu aja deh. Kenapa enggak jadi pengangguran? Karena punya ilmu. Ilmu nendang, ilmu gocek. Yang jadi masalah kita enggak punya ilmu, jadi repot. Akhirnya terombang ambing. Dan orang yang punya ilmu agama pasti kan punya keahlian, karena kan orang yang suka ngaji ini dengar belajar hadis Nabi, innallah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutkina. Allah tuh senang kalau kalian mengerjakan sesuatu profesional, totalitas, bagus hasil kerjanya. Jadi punya ilmu, amanah, adab, sukses. Nggak ada yang bisa tekan antum tuh nggak ada. Mentok-mentok dipecat akan ditawarkan pihak lain. Yang jadi masalah kita nggak punya keahlian. Yang jadi masalah kita punya keahlian korup, nggak punya integritas, belagu, sombong. Ya itu membangunkan singa tidur, orang benci sama kita. Tapi kalau antum punya ilmu, amanah, dan punya adab, adab kepada Allah, adab kepada Nabi, adab kepada manusia, sukses, dijamin sukses, insya Allah sukses. Jadi kuncinya bukan tergantung sama manusia, punya kemampuan enggak. Kenapa banyak orang susah nyari pekerjaan nih, tapi di sisi dunia yang lain ada orang-orang belum lulus sudah ditawarin pekerjaan. Intinya kan skill, ilmu. Jadi kita harus berpikir cerdas, apalagi banyak antum anak muda. Ilmu tuh berat. Inna sanulki alaika qaulan tsaqila, kami akan berikan kalian qaulan tsaqila. Ilmu berat tuh, tsaqil itu yang berat. Salah. Jadi yang berat tuh ilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa antum bertahan kalau cuman sekedar begini aja. Yang jadi masalah ngarep sama orang, jadi penjilat, dompleng, cari link, tapi kemampuan nggak diasah. Kan semuanya, di dunia karir seperti itu, di dunia perjodohan begitu. Impiannya muluk-muluk, pokoknya minimal Aisyah Pak Ustadz. Ya boleh sih, tapi Aisyah itu nama suaminya Muhammad. Antum Muhammad bukan, gitu aja. Tapi kalau mau mimpi boleh. Tapi ada resikonya, nggak laku-laku juga. Jadi itu tuh, ilmu, amanah, adab. Antum pegang 3 ini antum sukses insya Allah.